Pancasila. Dikutip dari kompas.com, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Setiap tahunnya terdapat 2 peringatan Pancasila di Indonesia. Pertama, pada tanggal 1 Juni yang menjadi hari lahir Pancasila, dan setiap tanggal 1 Oktober yang menjadi hari kesaktian Pancasila, untuk memperingati para pahlawan yang gugur. Di balik terciptanya Pancasila yang digunakan hingga saat ini, terdapat 3 tokoh penting yang berperan dalam perumusan Pancasila. Dilansir dari buku Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara tahun 2012, karya Ronto, Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan perjanjian luhur dan disepakati oleh pendiri bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca artinya 5, dan sila berarti batu sendi atau alas dasar. Berikut 3 tokoh besar yang turut merumuskan Pancasila. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam membuat rumusan Pancasila, Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Pertama, diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supomo merupakan seorang ahli hukum pada generasi pertama yang sudah ada ketika Indonesia merdeka. Supomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Usulan untuk rumusan Pancasila diungkapkan Supomo dalam pidatonya di sidang BPU PKI yang digelar pada 31 Mei 1945. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Soekarno Presiden pertama Indonesia. Soekarno juga turut serta merumuskan Pancasila. Dalam pidatonya di sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan. Gagasan tersebut adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, kemudian diterbitkan beberapa dokumen penetapannya, yaitu rumusan pertama, Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar, tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara, tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama, merujuk
Dekret Presiden 5 Juli 1959. Rumusan dasar negara Pancasila yang sah. Rumusan yang sah berdasarkan sistematis yang benar terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terletak pada alinea keempat. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan instruksi nomor 12 1968 pada 13 April 1968. Dalam instruksi tersebut ditegaskan bahwa tata urutan dan rumusan Pancasila sah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.